Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di Story Simple Truth of Youth. Hari ini kita akan ngobrol. Kalau minggu kemarin kita udah ngobrol tentang sesuatu yang sangat indah. Sekarang kita akan ngobrol tentang sesuatu yang lawannya indah. Lawannya indah. Narasumbernya saya. Nah, narasumbernya dengan Maksudnya apa ini? Penasaran teman-teman? Tonton terus, jangan di skip lah. Kita akan membahas tentang neraka. Wow. Panas guys. Oke, pertanyaan yang pertama yang nggak terlalu susah dulu. Neraka itu gambarannya kayak apa ya Tante? Gambaran tentang neraka. Perlu papan lukis nanti? Iya, makanya nih. Apa mau pakai pasir? Oke, ini saya kita berpijak dari Alkitab ya. Jadi Alkitab menerangkan berbagai macam gambaran tentang neraka. Istilahnya ada menggunakan kata lautan api, ada yang menggunakan kata api yang kekal, terus ada juga yang menggunakan kata nyala api, kebinasaan selama-lamanya. Ada banyak kata dalam Alkitab yang langsung menggambarkan situasi neraka ya. Jadi ketika kita mendengar kata neraka, maka kita langsung bayangannya api dan kekal. Dan itu memang gambaran yang Alkitab berikan tentang neraka. Jadi penuh dengan siksaan, penuh dengan ratap tangis, penuh dengan kengerian. Walaupun di sana ada nyala api, tetapi penuh dengan kegelapan yang mengerikan. Jadi bagaimana ya, ada nyala api tapi gelap. Tetapi iya, monokrom. Itulah neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan. Dan jangan lupa satu unsur dari neraka yang seringkali orang mengabaikan, kekal selamanya, itu neraka. Kadang orang berpikir oh surga itu kekal. Tapi kalau orang sudah masuk neraka, sudah dihukum, jebret, finish, selesai. Enggak. Hukuman itu kekal. Jadi forever and never and never and ever and ever. Jadi kalau sekali masuk neraka nggak bisa keluar lagi atau gimana? Alkitab tidak mengajarkan bisa keluar. Ya, jadi maksudnya terus pindah mutasi ke surga. Enggak. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Jadi orang kalau sudah bahkan sebelum masuk nerakanya pun tempatnya udah beda. Ya, tempat menanti penghukuman dan yang satu kalau mau masuk surga menanti pahala, itu tempatnya udah berbeda. Sudah enggak campur. Ya, jadi kalau kita mau pilih nih mau masuk surga atau neraka ya sekarang, mumpung sewaktu kita masih hidup. Ketika kita sudah mati, doa-doa orang hidup pun tidak dapat membuat kita pindah dari neraka ke surga, begitu ya. Nah itu kan tadi disebutin ada tempat penantian. Betul. Berarti kalau orang yang mati misalnya nantinya mereka masuk neraka, itu mereka sekarang belum langsung cus ke neraka gitu. Belum. Sama seperti ketika orang yang akan masuk surga juga belum langsung ke surganya, itu juga ya. Jadi orang jahat yang menjauhi Tuhan ya, jadi dia Alkitab menggunakan kata mereka ada di alam maut atau penjara. Dalam suratan Petrus di situ dikatakan menggunakan kata penjara. Sementara orang-orang yang akan menerima pahala, mereka yang hidup dalam Kristus, mereka ada di Firdaus. Jadi itu sudah memang tempat yang berbeda. Walaupun itu belum surga dan itu belum neraka, tetapi suasananya sudah kerasa di situ. Bukan berarti di tempat penantian itu belum panas, kalau yang neraka belum berapi-api. Penjaranya, gambaran penjaranya gimana sih Tante? Yuk kita buka Alkitab aja ya, daripada ntar salah. Dalam 2 Petrus. Saya bacakan sebentar ya.
1 Petrus 3, sorry. 1 Petrus 3 ayat 19. 1 Petrus 3 ayat 19. Saya bacakan ayatnya ya. Kita mulai ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Allah. Kristus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, ayat 19, dan di dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya ada sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, jadi di sini dikisahkan ketika Kristus mati di kayu salib, ukuran manusia kan ada periode waktu beberapa hari sebelum dia bangkit. Ternyata pada masa itu dia turun ke yang Alkitab sebutkan penjara, ya. Tadi dalam ayat ke-19. Dia turun ke dalam penjara untuk menyampaikan kepada roh-roh orang yang zamannya Nuh itu mereka memberontak. Jadi orang-orang yang ada dalam Kejadian 6, ya. Rupanya roh-roh itu terus-menerus berseru, terus-menerus nggak terima, ya. Kenapa kok kami dibinasakan, begitu loh. Dan Yesus turun ke sana, walaupun dalam ayat terjemahan bahasa Indonesia mengatakan ia memberitakan Injil, tetapi sesungguhnya tujuannya itu bukan supaya mereka bertobat. Bukan ya, walaupun di sini tulisannya memberitakan Injil. Jangan dipahami memberitakan Injil itu artinya terus, oh ya siapa yang mau percaya, mau bertobat, terus keluar dari penjara. Enggak ya, beda ya. Sebab dalam terjemahan asing di situ dikatakan just to let them know. Jadi hanya sekedar memberitahu, memberi informasi kenapa kok kalian itu dihukum. Ya. Karena memang kejahatannya itu kan sudah sedemikian rupa, begitu loh. Jadi dalam wujud roh Kristus turun ke dalam, ya ini yang oleh dalam 1 Petrus 3 dikatakan menggunakan istilah penjara. Ya. Saya lebih suka menggunakan istilah-istilah yang ada di Alkitab. Ya, jadi baku. Kalau di Alkitab pakai kata penjara, ya saya lebih suka, lebih nyaman pakai istilah penjara itu. Karena namanya penjara ya, jadi pasti sebetulnya orangnya yang dalam kepingin keluar. Iya. Kan? Tapi nggak bisa. Gitu loh. Jadi itu menggambarkannya seperti itu. Kayak itu kah, pernah dengar istilah-istilah neraka yang lain kayak Hades? Oh iya itu. Terus sekalian mau tanya tante, Iya. kan masih dalam lingkup neraka nih. Nah itu ada Hades atau ada sing lain itu? Apa itu tuh tingkatannya neraka apa gimana tuh? Aha, itu sebetulnya perbedaan istilah. Kalau di Alkitab tidak mengajarkan tingkatan neraka. Jadi ada neraka yang level 1. Ada neraka level 2, terus kemudian neraka yang paling jahat untuk penjahat-penjahat. Enggak. Alkitab tidak mengajarkan tingkatan neraka, tetapi Alkitab mengajarkan tingkatan hukuman. Itu ada, ya. Tanggungan hukuman seperti ketika Yesus dia mengutuki Kapernaum. Di situ dikatakan, celakalah engkau hai Kapernaum, pada waktu hari penghakiman tanggungan atau hukuman Tirus dan Sidon lebih ringan dari tanggunganmu. Artinya hukuman Tirus dan Sidon itu kan sama-sama juga tetap menolak Allah. Tetapi kepada mereka hukumannya lebih ringan. Kenapa? Karena di Kapernaum hukumannya ini lebih berat, karena di Kapernaum itu terjadi begitu banyak mujizat. Tapi mereka tetap menolak, tetap sengaja mengeraskan hati. Itu loh. Jadi hukuman Kapernaum menurut Yesus itu akan lebih berat pada waktu hari penghakiman, pada waktu tindakan nanti, daripada Tirus dan Sidon. Ini beda hukuman, beda level hukuman, beda level penderitaan, tetapi tetap aja sama tempatnya di neraka. Dan begitu sudah di neraka, sifatnya kekal selama-lamanya. Terus kalau untuk perbedaan istilah, ada Sheol, ada
Hades, ada Gehenna ya. Kalau Hades itu adalah bahasa Yunani, sementara Sheol bahasa Ibrani. Oh, beda bahasanya itu. Betul, ya beda bahasanya. Kalau Indonesia neraka. Ya, Begitu teman-teman bedanya yang itu, penasaran. ya. Tapi itu sebetulnya sama-sama menunjuk kepada satu tempat. Nah, ada juga yang namanya Gehenna. Gehenna itu bahasa Yunani. Loh, kok ada Hades, ada Gehenna? Apakah ini tempat yang berbeda? Tidak, itu tempatnya sama. Hanya menggambarkan, kenapa menggunakan kata Gehenna? Gehenna itu menggambarkan apinya. Jadi menggambarkan tentang apinya yang menyala-nyala. Gehenna itu berasal dari kata Ibrani Hinnom. Hinnom itu adalah sebuah tempat, namanya lembah Lebak Ben Hinnom. Di lembah itu adalah lembah pemujaan berhala, di mana bayi-bayi itu dibakar hidup-hidup. Nah, dan itu membakarnya nggak cuma satu bayi, sebab kobaran apinya itu besar. Jadi itu banyak bayi dikorbankan oleh orang tua mereka. Lah, ada raja-raja dari Israel yang juga ikut-ikutan seperti itu. Itu sebabnya Tuhan marah besar. Ada Raja Manasye juga seperti itu. Itu dia ikut mengorbankan anaknya, dipersembahkan kepada dewa. Dan itu kalau udah mengorbankan seperti itu, banyak nyawa bayi karena apinya itu besar. Nah, dari kata lembah Ben Hinnom inilah terus kemudian ditarik ke artian bahasa Yunaninya Gehenna. Jadi dari Hinnom ke Gehenna itu sebetulnya tetap menunjukkan satu tempat yang sama, Sheol dan Hades. Cuman itu penekanannya pada suasananya, apinya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari teman kita, kalau kita hidup benar pun kan tetap gak luput dari dosa. Betul. Terus apakah kita tetap masuk neraka? Keistimewaannya dalam Alkitab. Nah ini, dalam Alkitab itu ada yang namanya korban Kristus. Sebab kalau bilang hitung-hitungan ini masalah dosa, masa di surga ada dosa kecil? Nggak bisa ya. Enggak. Berarti dosa sekecil apapun tempatnya di neraka. Padahal manusia itu gudangnya dosa. Jadi tidak ada satu orang pun yang sebetulnya layak masuk surga. Itu sebabnya, karena Allah Bapa sangat mengasihi manusia dan tahu manusia dengan kebaikan level apapun tetap tidak akan sanggup menjangkau surga. Itu sebabnya mau tidak mau Tuhan sendiri harus menjadi manusia. Sebab memang Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah itu nggak ada yang namanya pengampunan. Jadi orang mau diampuni itu harus bawa korban, ya kan? Tujuannya ya karena memang supaya diampuni. Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan kepada manusia berdosa. Kalau cuma darah binatang, sebab Alkitab perjanjian lama kan pakai darah binatang. Iya. Ya. Darah binatang tidak akan bisa menghapus dosa manusia. Binatang hidup aja, mereka kan lebih rendah dari manusia. Bagaimana mungkin nyawa mereka, darah itu kan nyawa ya, nyawa mereka bisa lantas kemudian menyucikan, membersihkan dosa kita? Nggak bisa dong. Oh, hidup aja lebih rendah, apalagi mati. Itu sebabnya tidak ada cara lain. Tuhan harus turun sendiri. Sebab untuk menyucikan dosa manusia itu dibutuhkan darah yang tidak bercacat dan celah. Darah yang betul-betul suci. Lah, darah manusia siapa yang benar-benar suci? Benar-benar suci? Nggak ada. Bayi lahir sekalipun dia belum berbuat dosa, tetapi sudah ada yang namanya dosa keturunan dari orang tuanya. Kan dalam Pemazmur dikatakan dalam dosa aku diperanakkan. Jadi dosa keturunan itu ada. Bayi belum berbuat dosa, ia memang belum berbuat, tetapi dia sudah mengemban dosa keturunan dulu dari orang tuanya. Itu sebabnya nggak ada manusia yang benar-benar bisa membawa dirinya sendiri aja deh, nggak usah orang lain, membawa dirinya sendiri untuk benar-benar layak berdiri di hadapan Tuhan, apalagi masuk surga.
Allah melihat hal ini dan Allah memutuskan bahwa Kristus turun ke dunia. Kristus turun ke dunia bukan dalam wujud roh, bukan dalam wujud penampakan, tetapi harus dalam wujud manusia. Supaya apa? Supaya ada darah. Kalau dalam wujud roh, dia tidak akan menebus manusia dengan penumpahan darah. Itu sebabnya kenapa saya sendiri kan juga pernah mikir ya, kenapa sih Tuhan kok Kristus harus mati dengan cara kan mengerikan seperti itu. Kalau sekarang kan suntik mati selesai, aman, tidak menderita kan. Pemahaman saya yang penting kan nyawanya gitu loh. Ternyata bukan. Ini konsep penebusan. Ini bukan cuman sekedar memberikan nyawa loh. Yesus itu bukan cuman orang baik yang nggak ada kerjaan terus kasih nyawa ya. Bukan. Tetapi dia turun ke dunia tujuannya itu satu, menyelamatkan manusia berdosa dari api neraka. Tujuannya cuman satu, mati di kayu salib dan bangkit menginjak-injak kerajaan maut. Tujuan Kristus itu datang ke dunia cuman satu, menyelamatkan Anda dan saya. Sebab itu jangan sampai kita miss pesan ini. Jangan sampai terus kemudian kita berkata Yesus itu cuma sekedar orang baik yang membawa pesan moral, mengajarkan pesan moral, dan terus kemudian ya kalau percaya Yesus selamat ya oke lah. Enggak semurah itu. Dia membuat surga itu bisa sampai kita nikmati. Itu karena ia membayar dengan darahnya. Darah Kristus harus dicurahkan. Itu sebabnya matinya juga bukan mati enak. Matinya bukan sekedar mati ya udah pokoknya kena tombak sekali selesai. Enggak loh. Karena yang dibutuhkan adalah darah. Dengan darah Kristus ia menyucikan kita dan tidak ada hal lain yang bisa menyucikan dosa manusia selain darah Kristus. Sebab dia sendiri dari surga. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia kudus, tak bercacat. Itu sebabnya dia tidak bisa diperanakan, maaf kata, lewat persetubuhan Maria dan Yusuf. Nggak bisa. Karena dia itu roh Allah sendiri. Yang kemudian turun jadi manusia. Bukan hasil persetubuhan dari seorang pria dan wanita. Kekudusan itu tetap ada dalam Kristus. Dan darah yang kudus itu sudah dicurahkan. Perhatikan, darah Yesus itu sudah dicurahkan untuk menebus semua dosa manusia. Yang percaya, yang mau, yang menerima, dibenarkan. Ini konsep Alkitab, pembenaran. Bukan karena kita ini layak masuk surga, bukan karena kita, oh saya ini tidak berbuat dosa, terus saya bisa masuk surga. Tetapi karena kita percaya darah Kristus menyucikan kita, makanya kita lantas dibenarkan di hadapan Allah. Itu jawabannya tadi. Rada merinding ya. Berarti bukan bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kita itu hidupnya suci banget, sesuci-sucinya, betul. tetap gak bisa. Ya, kita jangan kejebak ya dalam hal ini ya. Jangan terus lantas merasa seperti orang muda yang di Alkitab itu kan, aku sudah melakukan semua syariat itu dari kecil, aku sudah melakukan semua Taurat itu dari kecil. Jadi apalagi yang harus aku perbuat? Aku kan pasti masuk surga. Oh, belum tentu. Melakukan semuanya kalau hanya secara agamawi itu tidak akan membuat kita ini benar di hadapan Allah. Tetapi mari lakukan semuanya dalam ketaatan, dalam iman. Terima kasih Tuhan. Jadi gini, kita berbuat baik bukan supaya kita masuk surga, tapi kita berbuat baik karena kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bikin saya ini yang nakal, yang jahat, yang bandel, Engkau sudah buat saya layak masuk surga. Itu sebabnya saya nggak akan melakukan hal yang jahat, saya nggak mau menyia-nyiakan kasih Tuhan, saya nggak mau nyakitin hati Tuhan. Itu beda. Ketaatan karena cinta dengan ketaatan karena mengejar upah, beda. Dan bukan berarti juga karena kita dilayakkan terus kita jadi kompromi sama dosa, itu bukan juga. Wah, itu jahat, nggak boleh. Wong yang
kalau belajar dari kisah orang muda yang di Alkitab itu, yang dia melakukan seluruh Taurat dari sejak masa mudanya aja, Tuhan Yesus bilang masih belum cukup kan, apalagi Ya. kalau masih kompromi. Iya, Semakin iya, kurang. benar, betul yo. Oke. Ya. Terus sama kalau neraka itu orang kan bayanginnya juga masih macam-macam ya. Ya, masih abstrak banget. Hah? Belum ada yang tertentu. betul. Terus nganu yang ditanya ke sama teman saya kemarin itu kan, saya buka kayak itu kesempatan buat bertanya. Widih. Terus ada yang nanya, Kak, hanek di neraka itu kan isinya siksaan. Hancur sing nyiksa siapakah? Iya betul. Kan iblis ya tempatnya di neraka atau Iya. Iblis sendiri Alkitab katakan akan disiksa di neraka ya. Jadi selama ini kan namanya manusia nggak ngerti neraka itu kayak apa ya. Iya. Jadi bayangan kita, wah neraka itu rumahnya iblis. Itu kan biar gampang aja toh. Surga itu rumahnya Tuhan, neraka rumahnya iblis. Padahal sesungguhnya kan bukan seperti itu. Iblis sendiri akan dihukum di neraka ya. Jadi kalau ditanya terus yang nyiksa siapa dan bagaimana, kalau saya jawab jujur, saya belum ke neraka, jadi saya nggak tahu. Iya, tentu. Ya, saya nggak tahu siapa yang menyiksa, karena Alkitab juga tidak menyebutkan ada roh-roh tertentu yang memang diberi tugas untuk menyiksa. Ya, Alkitab nggak kasih clue kayak gitu. Jadi kalau aku pikirannya mau ke situ juga aku nggak berani. Ya. Apakah malaikat? Nah ini kalau malaikat mah kayaknya bisa sih. Ini pikiran liar ya, pikiran liar saya ya. Ada malaikat yang ditugasi untuk menyiksa, itu masuk akal. Tapi Alkitab juga nggak ngomong. Iya. Cuma bilangnya mereka kan disiksa siang dan malam. Betul. Karena Alkitab nggak ngomong siapa yang menyiksa, jadi buat saya, aku lebih percaya karena semua itu kan udah diatur sama Tuhan. Ya. Termasuk neraka sendiri itu juga sudah, apa sih bahasaku ya? Auto siksa. Auto nyiksa. Auto nyiksa. Lautan api. Ya benar. Nggak diapa-apain udah. Nggak diapa-apain, bakar. betul ya. Dan kegelapannya neraka pun sudah mengerikan. Di sana banyak ratap tangis dan kertak gigi. Tapi itu bukan karena Kedinginan. iya, bukan karena kedinginan. Karena kengerian ketakutan. Jadi orang itu takut luar biasa sampai sudah nggak bisa berhenti trembling. Wel-welan. Oke. Iya, ngeri sekali. Oh, jadi seperti itu tuh. Jadi ketimbang mikir siapa yang hukum di neraka, mending mikir gimana caranya nggak masuk neraka ya. Ya amin. Sok do aneh-aneh. Ya nggak apa-apa lah, tanya kan boleh. Iya sih, tanya boleh. Oke. Terus ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman. Ya. Kalau tadi kan kita udah bahas apa namanya tingkatan, terus udah bahas apa namanya di neraka siapa yang nyiksa gitu iya. kan ya. Nah ini kayak kemarin sih pertanyaan yang surga. Kalau kemarin kan yang di surga tuh pertanyaannya kalau di surga ngapain aja. Kalau di neraka selain disiksa ada kegiatan lain nggak ya Tante? Kegiatan lain, halo. Aduh, Kayaknya nggak ada deh. kayaknya nggak ada ya. Mau sama main voli pantai panas itu, aduh. Bakar sate, banyak api. Enggak. Oke, kalau gitu ini nih, apakah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus auto masuk neraka? Apakah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus auto masuk neraka? neraka. Berdasar Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau ditanya apakah mereka yang tidak percaya Yesus masuk neraka gitu maksudnya kan? Apakah ada keselamatan lain di luar Yesus? Alkitab bilang tidak. Tetapi percaya Yesus jangan lantas diidentikan dengan Kristen loh ya. Terus gimana? Ada Kristen KTP. Nah itu Kristen KTP itu Kristen tanpa pertobatan ya. Jadi agamanya Kristen, tulisannya Kristen, tetapi perbuatannya nggak melakukan firman Tuhan. Kalau yang seperti itu ternyata oleh Alkitab itu digolongkan sebagai orang yang tidak percaya, sebagai orang yang bahasa sehari-harinya kita bilang sebagai orang bukan orang beriman, bukan orang yang percaya Yesus. Walaupun keluar masuk gereja, iyalah, walaupun pelayanan iya, ternyata ada orang yang pelayanan nggak percaya Yesus. Lah pelayanannya cuma di mimbar, turun mimbar dia udah nggak pelayanan, dia lepas semua atributnya, dia kembali memuaskan hawa nafsu, nggak takut sama Tuhan, doanya cuma di mimbar, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak bisa kayak gitu. Tuhan itu nggak bisa buat main-main. Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan melihat hati. Tuhan nggak lihat tampilan formal, Tuhan nggak lihat tampilan mimbar, Tuhan nggak lihat tampilan di gereja, Tuhan nggak lihat tampilan luar, tapi Tuhan itu betul-betul menyelidik dalam hati. Apakah ada orang yang percaya Yesus tapi tidak Kristen? Iya, ada. Abraham Kristen nggak? Abraham nggak disebutkan. waktu itu belum ada Kristen. Betul. Berarti memang ada kan? Ada. Berarti ada orang yang percaya Yesus walaupun waktu itu Abraham kan memang belum mengenal istilah Yesus namanya. Tetapi dia menyembahnya kepada Allah yang hidup. Abraham selamat kan? Selamat tahu. Karena Yesus dalam perumpamaannya di surga, ingat Lazarus yang miskin dan orang kaya. Lazarus duduk di pangkuan Abraham, Bapak Abraham. Ya, jadi Abraham masuk surga, itu bocorannya Yesus sudah kasih tahu. Udah di spoiler bocoran. Jadi nanti kalau sampai meninggal kok gak ketemu Abraham, nah hati-hati loh. Enggak. Bercanda ya ini ya. Oh ya, satu lagi kata pangkuan Abraham itu digunakan Yesus untuk menggambarkan surga juga. Tapi kenapa waktu itu dia menggambarkan surga tidak menggunakan kata Firdaus? Beda. Kok pakainya kata pangkuan Abraham? Sebab ketika Yesus cerita itu konteksnya dia kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang menganggap dirinya benar. Maka Yesus cerita, ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, jadi yang dipakai pangkuan Abraham kenapa? Karena ini kan tokohnya Yahudi. Orang-orang Yahudi itu begitu bangga ketika mereka berkata, aku ini anak Abraham. Nah itu. Jadi maksudnya Yesus, jangan sampai loh bapakmu itu mangku orang lain gitu kan, seakan-akannya seperti itu bahasa saya sih. Yap. Oke, Tante mungkin ada pertanyaan lagi? Saya sepertinya sudah cukup ya. Tante mungkin ada pesan buat teman-teman yang nonton atau menguatkan setiap kita atau gimana gitu mungkin, atau bercanda-bercanda lagi yang agak gokil lagi. Oke. Teman-teman, Yesus sudah melakukan semuanya supaya kita terhindar dari neraka. Iya. Itu sebabnya jangan sampai kita melakukan, menyepelekan, memandang remeh, dan kemudian kita berbuat hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Surga itu nggak murah loh. Surga itu luar biasa mahal. Tapi Tuhan memberikan gratis untuk kamu dan saya. Jangan sampai terus kemudian kita melepaskan surga hanya demi menuruti hawa nafsu. Pastikan setiap kita mengasihi Tuhan dan berjalan bersamanya setiap hari. Itu aja. Ya. Jadi intinya teman-teman mau nambahin lagi. Kasih yang diberikan Tuhan itu cuma-cuma, tapi itu nggak akan percuma. Wah, mantap. Asik, kata bijak asik nih. Quote-nya Oka. Efraim Luka.
teman-teman yang punya pertanyaan boleh DM ke kita di Instagram Yutsiloh atau boleh juga lewat komen di bawah. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya, karena yang hari ini juga tadi ada pertanyaan yang dari salah seorang teman kita yang minggu kemarin tentang surga, itu bahkan temanya juga dari salah seorang teman kita. Jadi kita terbuka buat usulan-usulan kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, story ini akan tetap tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel GPTI Siloh Parakan. Oke, thank you, God bless semua. Dadah.